kita bisa singgung di dalam PKM kita. Oh, kira-kira dari PKM smartphone ini, dari penelitian tentang ikan, membuat alat untuk ikan nila, apa ya outputnya, apa ya hubungannya ke wirausaha. Nah, di situ kami menjelaskan bahwasannya output dari alat ini sendiri adalah alat ini mampu untuk mendorong stimulasi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila agar lebih besar, lebih banyak, tumbuh lebih baik gitu. Sehingga bisa dipasarkan gitu, bisa dikomersialisasikan. Kenapa? Karena melihat dari situasi bahwasannya peminat akan ikan nila itu banyak. Nah, jadi kami bawa data di situ. Data peminat konsumsi ikan nila terkhususnya ya di daerah Medan itu berapa banyak. Nah, itu dia. Jadi kita di penelitian ini tidak hanya berkata soal kata, tapi juga soal data gitu. Kita juga sampaikan data berdasarkan data dari ini dari penelitian ini ikan nila mengandung ini apa-apa aja. Nah itu dari segi kesehatan. Berdasarkan data kita bisa buat peramalan nih. Apabila alat ini selesai, terus bisa dikomersialisasikan dengan jumlah seberapa banyak, bisa menguntungkan berapa banyak pembudidaya, kan ada targetnya juga ya. Untuk kami sendiri waktu itu targetnya adalah setiap orang pembudidaya rumahan. Jadi bukan pembudidaya di kolam, yang di tanah gitu ya, bukan ya. Kolam tanah bukan, tapi kolam rumahan yang pakai terpal. Nah, jadi ada target kan diprediksi 5 tahun yang akan datang, prediksi penjualan seberapa banyak, menguntungkan seberapa banyak, dari ikannya, dari produksi ikannya dapat menguntungkan seberapa banyak. Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentulah harus sudah bisa kita prediksi sebelum PKP 2. Jadi, banyak-banyak latihan ya, dan juga minta review dari dosen di universitas masing-masing. Ini kira-kira di penelitian kita ini apa ya yang bakal ditanya, atau apa kurangnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian pengunggahan laporan akhir kegiatan. Jadi untuk luaran dari PKM ini kan ada dua, ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Luaran wajib itu dari setiap skema PKM sama, akan tetapi luaran tambahan itu beda. Seperti PKMKI harus membuat buku pedoman penggunaan alat, membuat video penggunaan alat. Nah, ini berbeda dengan PKM-PKM yang lain ya. Dan yang paling bikin mahasiswa seneng nih, jika join PKM, tentulah SKS konversi PKM berbasis MBKM. Nah, jadi jika kita lolos PKM sampai tahap pendanaan aja, kita bisa konversi 7 SKS. Itu tahun lalu ya, tahun 2022 ya. Jika lolos sampai PIMNAS itu bisa konversi 10 SKS. Nah, saat itu karena saya lolos 2 PKM, lalu 1 PKM yang PKMKI, alhamdulillah lolos PIMNAS, jadi saya sudah dapat 17. Lalu saya juga join program mengabdi pengabdian bersama dosen, saat itu 20 SKS. Jadi totalnya saya dapat untuk konversi adalah sebanyak 37 SKS. Nah, sangat menarik pasti nih kalau ngomongin konversi SKS sama mahasiswa ya. Oke, next. Ini dia tips menemukan ide. Yang pertama ada 3 tahap ya. Ada ngomongin variabel utama, ada metode, ada objek. Nah, jadi dalam suatu penelitian tentulah kita harus mengetahui variabel-variabel apa yang mau kita pakai nih di penelitian kita. Atau misalnya variabel tersebut tidak hanya satu, bisa ada variabel tambahan. Kemudian dari variabel tersebut kita bisa pikirkan perkiraan metode apa yang mau kita gunakan. Lalu outputnya, objeknya apa gitu, penelitian atas apa. Nah, jadi kita dapat melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, penelitian itu kira-kira menggunakan apa metodenya ya.
kita punya inovasi. Oh, kayaknya bisa nih penelitian ini dengan metode yang lain gitu. Nah, itu boleh kita ganti dengan ide kita, dengan pemikiran kita berdasarkan metode tersebut menjadi suatu ide gitu. Jadi sebenarnya menemukan ide tuh gak sulit. Kita boleh cari referensi, tentunya dengan banyak membaca ya. Kalau nggak banyak membaca, gimana kita mau dapat banyak informasi gitu. Jadi udah baca, lihat penelitian-penelitian terdahulu, atau mungkin variabelnya diganti, metodenya sama. Seperti saya tadi kan dengan gelombang L. Oh, gimana kalau diuji coba sama ikan lele? Nah, gitu. Atau gimana kalau saya ganti dengan gelombang yang lain? Nah, tidak dengan elf, tapi sama-sama untuk ikan nila, objeknya sama gitu kan, ikan nila. Ya, seperti itu gitu teman-teman. Nah, jangan lupa, ini dia yang tadi saya singgung di awal, ketika kita ngomongin tim, pertama pastikan kita punya tim yang ahli di bidangnya. Jadi kalau di tim saya kemarin, anggota 1 ahli alat, anggota 2 ahli ikan, anggota 3 ahli komersialisasi atau hilirisasi ya, entrepreneur penjualan, anggota 4 ahli desain. Nah, begitu. Nah, jadi ada ahlinya, ada perancangnya, dan tentunya ada pembicara ya. Harus ada yang harus ada orang yang dapat menyampaikan ide tersebut dengan baik. Karena kalaupun kita punya ide bagus, tapi kita nggak tahu gimana cara menyampaikannya dengan baik, tentulah ya ide tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada si pendengar. Dan penting untuk diperhatikan 5 poin dalam membuat penelitian tersebut. Yang pertama ada kreativitasnya. Kreativitasnya adalah novelty, yang maksudnya ya keterbaharuannya. Apa sih yang menjadi pembeda penelitian kita terhadap penelitian-penelitian yang lain gitu. Nah, kalau saya sendiri ya, penelitian PKMKI itu belum ada alat yang dapat sekaligus 3 nih punya kemampuan memonitoring kualitas air, melakukan pergantian air, memberi pakan ikan, ketiganya secara otomatis. Jadi kita boleh tinggalkan budidaya ikan nila itu, kolam ikan nila kita bisa, misalnya kita ada arjen mau pulang kampung gitu kan, atau sakit kita nggak bisa ngurus ikan, nggak bisa ganti airnya, nggak bisa kasih makannya gitu. Nah, ada kreativitas di sana untuk merangsang pertumbuhan ikan tersebut. Ada gelombang alpha-nya, extremely low frequency. Disitulah letak inovasinya yang belum pernah ada dibuat sebelumnya. Nah, kemudian tentulah harus menyelesaikan suatu masalah ya. Berdasarkan apa kok dibuat penelitian ini? Apa sih urgensinya gitu ya? Kalau ada urgensinya, tentulah membuat penelitian kita menjadi lebih mudah diutamakan ya. Jika ada urgensinya, membuat penelitian kita penting dilakukan dan tentulah bermanfaat karena urgent gitu. Lalu ada keterbaruan tadi, dan tak lupa local wisdom. Ada mengangkat unsur budaya. Itu biasanya nih paling dibutuhin, harus ada penelitian seperti PKM RSH itu riset sosial humaniora, itu tentu harus ada tuh membawa unsur lokal. Seperti pernah diceritakan oleh reviewer di tingkat USU ya, di Universitas Sumatera Utara, ada mahasiswa Sumatera dan asalnya dari Padang, kuliah di Jawa buat PKM tentang filosofi rendang. Nah, rendang itu kan sebenarnya familiar sekali sama kita ya, semua orang pastilah gitu, kalau orang Indonesia nggak asing lah sama rendang, terkenal sampai tingkat dunia, tingkat internasional ya kan. Nah, jadi dia buat, ternyata rendang itu kenapa bisa tahan lama, karena dibuat untuk anak-anak yang merantau. Nah, jadi beberapa bisa sampai berbulan kan, rendang itu bisa sampai 2 tahun itu kalau dimasak dengan benar, dipanasin dan sebagainya lah dengan proses rendang ya. Bisa tahan lama. Nah, itulah filosofi rendang ternyata untuk mensupport, mendukung seorang mahasiswa perantauan gitu.
Nah, unsur-unsur seperti itulah yang sangat dibutuhkan dalam PKM. Ada nilai ini lokalnya. Kemudian yang paling lucu nih, waktu saya PIMNAS ada loh yang menang dari Unimed. Judul tagline-nya orang Batak makan orang. Wah, serem, kedengeran serem dan juga menarik loh. Apa nih orang Batak makan orang gitu loh? Gimana? Nah, jadi seperti itu mengangkat unsur lokal kita, budaya itu sangat bernilai ya, sangat penting, menambah poin utama. Dan tak lupa yang pasti anti mainstream. Jika penelitian kita sudah banyak dibuat, misalnya mengobati diabetes dengan variabel A, dengan metode A gitu, udah banyak. Itu jadi pertanyaan loh, kenapa nggak minum obat ini aja? Kenapa harus buat ini? Ini kan ribet gitu. Kenapa nggak lewat metode begini aja misalnya gitu. Tentulah hal-hal yang seperti itu yang anti mainstream menjadi suatu pertimbangan sekali ya dalam dalam pembuatan proposal. Kemudian, nah ini dia PKM 8 bidang tadi perbedaannya. Yang pertama, jika PKM tersebut judul tersebut masih berbentuk riset, belum pernah dibuat sebelumnya gitu, seperti belum ada barangnya gitu ya, masih berbentuk riset lah, maka bidangnya yaitu riset eksakta atau riset sosial humaniora. Nah, kemudian jika riset telah selesai, udah pernah ada dibuat nih risetnya, dan produk akan dibuat. Ini dia nih letak perbedaannya di antara ketiga bidang tersebut. Kalau KC masih prototype atau produk setengah jadi produk tersebut masih bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau untuk PKMKI, produk tersebut harus sudah jadi, harus sudah siap gitu. Dan untuk PKMK, produk tersebut harus produk jadi yang siap jual. Seperti inovasi susu dari bahan apa gitu, kayak yang seperti dari Universitas Sumatera Utara tahun lalu dari cangkang kulit kerang dan ada variabel lainnya begitu. Nah, jadi kan di situ ada inovasinya tuh. Terus kemudian siap jual ya. Ternyata susu ini berbeda loh dari yang pasarannya. Biasanya kan susu dari bahan apa. Nah, itu dia letaknya. Untuk PKMK ya, perbedaannya antara KC, KI, dan K. Kemudian, jika riset telah selesai dan produk sudah dibuat, udah jadi produknya, nah, bisa masuk ke golongan PKM PM atau PKM PI. PM itu penelitiannya non-profit ya, dan pastinya harus ada mitranya. Kemudian untuk PKM PI, ini penelitiannya profit, nah, menguntungkan, nah, ada labanya, dan tentunya juga harus ada mitra. Kemudian untuk PKM GFT, gagasan futuristik dalam bentuk tulisan ya. Jadi di proses penelitian ini tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan gagasan. Jadi di PKM GFT ini misal contohnya itu yang udah ada kota bawah laut gitu. Gimana kalau secara logika kita gimana membuat kota dalam laut? Ya kan manusia butuh oksigen kan gitu. Nah, penelitian yang seperti itu yang out of the box gitu, yang kalau dilaksanakan mungkin butuh waktu dan dana yang besar ya, mungkin miliaran, karena kan kalau untuk PKM ini dana waktu tahun 2022 itu 5-7 juta ya. Nah, mungkin kalau memungkinkan dibuat kota bawah laut itu membutuhkan dana miliaran yang tidak mungkin didapat dari PKM gitu. Nah, jadi masuklah ke GFT. Nah, dan jadi seperti GFT ini memungkinkan suatu seperti ketidakmungkinan, memungkinkan yang tidak mungkin. Nah, selanjutnya gagasan konstruktif dalam bentuk video ada namanya PKM VGK. Tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan gagasan. Sama ya seperti GFT, hanya membuat suatu video. Seperti GFT juga ini dalam prosesnya tidak ada kegiatan yang dilaksanakan, tapi nanti ada pengumuman apakah
proposal tersebut, penyusunan proposal tersebut bagus dan bisa cocok tersaring masuk PIMNAS gitu. Jadi nggak ada PKP 2-nya ya, seperti PKM yang lain itu kan ada PKP 2-nya. Ya, VGK dan GFT tidak ada, langsung PIMNAS. Kemudian, nah jadi ini dia secara garis besar proses pelaksanaan PKM. Yang pertama membuat timeline kegiatan karena waktu pelaksanaan adalah tahun 2022 itu 3 bulan ya. Jadi itu harus sudah bisa diperkirakan, oh bulan pertama buat alat dan juga persiapan kolam ikan kalau di penelitian PKMKI saya ya kan. Kemudian bulan kedua, oh sudah bisa nih dilakukan uji alat, apakah sudah bisa didapatkan validasinya ya, dengan berdasarkan hasil kalibrasi alat. Kemudian sudah bisa mulai untuk mulai pembenihan ikan. Jadi apabila di bulan 7 kemarin alat sudah selesai, sudah diuji, sudah baik ya, sudah tidak ada masalah di sensor-sensornya, maka sudah bisa dipasang ke kolam dan buat perbandingan. Jadi di penelitian itu kami punya 2 kolam, yang satu kolam manual yang segala perlakuannya secara manual, pergantian air, pemberian pakan, pengendali kualitas airnya ya dengan alat-alat manual gitu. Dan kolam uji alat yang menggunakan alat smartphone tadi. Kemudian menentukan tempat pelaksanaan kegiatan. Nah, dan pembuatan luaran. Pembuatan luaran sama yang seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Luaran tambahan ini yang berbeda pada setiap PKM. Nah, uniknya ya atau baiknya ya memang di PKM 2023 ini setelah saya cari tahu, suatu perbedaan dari PKM 2022 adalah adanya publikasi dengan media sosial ya, Instagram ya. Jadi memang jika di review dari PKM 2022 ya, terkhususnya PKM saya sendiri, sebenarnya kan alat tersebut sudah siap, sudah jadi, mau dikomersialisasi itu sudah bisa, kan, tetapi nggak ada suatu upaya yang mewadahi untuk komersialisasi tersebut. Seperti kayak kami satu tim aja ada yang mengurus skripsi masing-masing begitu kan. Jadi ya sayangnya alat penelitian tersebut ya jadi produk laboratorium saja gitu kan. Nah, oleh sebab itu kebijakan tahun ini saya rasa sangat baik ya, harus publikasi, karena jika dipublikasikan makin banyak yang tahu, makin banyak orang yang kenal. Nah, jadi untuk proses seperti hilirisasi menjadi lebih mudah. Next, mengenai potensi hasil. Nah, ini dia, tak lupa manfaat lain dari PKM ya. Dengan hanya pendanaan nggak sampai 10 juta, kita bisa membuat paten sederhana atas konsep teknologi dan membuat publikasi ilmiah. Jadi kan dalam suatu pembuatan karya atau mungkin kita punya inovasi ini nggak hanya tentang harus membuat suatu alat ya, kan bisa juga inovasi suatu metode gitu. Ada namanya hak kekayaan intelektual Indonesia Haki. Jadi suatu badan yang melindungi inovasi tersebut gitu. Jadi kita bisa ngeklaim, nah ini metode ini atau alat ini kita sudah pernah buat dan kita bisa mengklaim ini kita punya paten atas inovasi tersebut. Jadi kapan lagi masih jadi mahasiswa udah bisa punya inovasi resmi gitu dengan membuat paten. Apa nggak paten kali itu, kalau bahasa orang Medan ya kan, aku nggak paten kali gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu ini adalah suatu momen yang sangat sangat berharga, karena dengan join PKM kita bisa merasakan ikut join atau ikut menambah pengalaman atas kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini.
Dan tak lupa juga komersialisasi produk dalam skala luas ya. Jadi yang mungkin awalnya kita nggak tahu cara berdagang, cara memasarkan produk lewat PKM, wajib mahir ya kan. PKM 2023 ini wajib membuat publikasi ilmiah kan. Jadi jago skill copywriting, jago skill editing, desain, nah itu pasti jadi belajar, jadi nambah skill kita. Oke, nah ini dia tadi tahap pelaksanaannya. Pertama penelitian, membuat kolam, lalu PKP 2 secara online, dan ini dia yang terakhir PIMNAS. Jadi penelitian 3 bulan, sejak Juni sampai Juni, Juli, Agustus, PKP 2 di September, pertengahan September dengan standar harus 80% selesai, kemudian laporan akhir ya, yang termasuk laporan wajib, luaran wajib itu kan ada laporan akhir, ada laporan kemajuan. Nah itu laporan akhir tersebutlah diupload di akhir September pada tahun 2022 ya, PKM 2022, dan pengumuman PIMNAS diumumkan pada Oktober ya, pertengahan Oktober 2022. Nah di situ qadarullah tim saya berhasil join PIMNAS gitu. Yang didamba-dambakan setiap peserta PKM pastilah join PIMNAS. Kenapa? Karena jika teman-teman lihat dari YouTube universitas-universitas yang sebagai tuan rumah dari PIMNAS, itu vibes-nya, euforianya sangat luar biasa, bikin merinding. Gimana tangisan haru bahagia mereka sangat menginspirasi gitu. Jadi saya pribadi dulu waktu masih maba sama senior tuh selalu diikut sertakan ya, ayo semua adik-adik maba join kegiatan ini ya. Jadi kan ada aja itu kegiatan di aula begitu. Nah ternyata diinspirasi, diarahkan lah, ini loh kalau kalian jadi mahasiswa, kalian berkesempatan menjadi mahasiswa berprestasi dengan SKPI, dengan waktu tamat dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yaitu berupa prestasi gitu. Nah cara berprestasinya gimana? Yang paling terkenal ada PKM, lalu ada lomba-lomba lainnya ya, banyak ya sebenarnya ya. Nah jadi saat itu saya sangat terinspirasi karena program kerja yang dibuat oleh senior saya itu untuk join acara tersebut kan. Dari acara tersebut saya sangat terinspirasi, wah jadi pengen jadi mahasiswa berprestasi. Aduh, sepertinya bisa memiliki suatu kemampuan untuk public speaking, untuk menulis. Nah itu pasti bermanfaat sekali nggak hanya untuk diri kita tentunya ya. Jadi ketika dinyatakan lolos PIMNAS, tangis haru bahagia. Satu tim kami tak berword, ada stikernya di WhatsApp. Oke, nah so this is the question that you are waiting for. How to be the winner? Gimana sih caranya kok bisa jadi seorang pemenang? Oke, teman-teman. Saya akan menghentikan share screen dan menyapa secara langsung mengenai poin penting ini. Teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang pemenang di PIMNAS, haruslah memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi juara gold atau silver gitu. Membawa pulang medali, tentulah ada penelitian yang dilakukan, ada penilaian yang dilakukan oleh para reviewer. Untuk bisa lolos ke tahap pendanaan, penilaian tersebut berbentuk struktur proposal. Harus memenuhi syarat yang ada di pedoman, dari bentuk isinya, gitu, pemilihan kalimatnya. Bahkan sesimpel kalau mungkin di buku pedoman hanya ada memasukkan rincian anggaran biaya. Kita nggak bisa sesimpel, oh butuh gunting,
Buatlah satu, oh kan pasti butuh gunting, buat gunting. Buat nomor 2 lem. Buat nomor 3 kabel. Nggak seperti itu. Ada ilmunya. Apa ilmunya? Yaitu pertama harus menentukan dari skala prioritas barang yang diperlukan dalam penelitian. Jadi dalam dalam suatu proposal ada poin-poinnya, dan poin-poin ini akan menghasilkan nilai. Ya. Jadi untuk proposal itu biasa nilainya sampai 1000-an, 1100. Gitu. Jadi misalnya ada ambang batas nih. Dalam PKMK yang lolos pendanaan harus proposal yang memiliki nilai di atas 1000 misalnya. Nah, sedangkan di PKMKI sendiri tidak seperti itu, berbeda. Jadi mungkin ini terkait dengan tingkat persaingan juga ya. Yang paling padat itu paling banyak peminatnya adalah PKMRE biasanya. Nah, jadi di PKMKI sendiri karena baru bergabung menjadi PKM 8 bidang tersebut di tahun 2022 dengan nilai di atas 9 dengan nilai 900-an itu sudah bisa lolos pendanaan. Kenapa? Karena tingkat persaingannya tidak begitu tinggi. Jadi inilah dia kepada teman-teman semua yang harus dipertimbangkan jika mau join PKM. Lihat juga dari tingkat persaingannya. Apakah ini ketat atau tidak? Kalau tidak kan kita bisa mencari celah gitu. Kemudian setelah memperhatikan poin-poinnya, penilaiannya, proposal agar didanai, setelah setelah lolos pendanaan, tentu penelitian dilaksanakan ada penilaian untuk kriteria lolos PIMNAS atau enggak. Nah, apa itu penilaiannya? Pertama, agar suatu proposal dapat lolos ke tahap PIMNAS, yang harus diperhatikan adalah nilai dari laporan kemajuan, nilai dari laporan akhir, nilai dari luaran tambahan. Dengan artian, teman-teman yang melaksanakan penelitian dan membuat laporan tak bisalah membuatnya dalam sistem SKS, sistem kebut semalam. Pasti nanti ada aja yang typo, paling sering pasti typo, atau penggunaan kalimat yang nggak tepat, atau mungkin nggak baku, kata yang tidak baku. Nah, yang seperti itu, teman-teman harus rajin-rajin konsultasi sama dosen. Tidak hanya sama dosen pendamping, ya, tapi juga sama dosen-dosen lain, boleh yang terkait bidangnya. Jadi boleh dicek, Bapak, Ibu, apabila memiliki waktu kosong, boleh nggak review proposal PKM kami? Itu pasti dosen-dosen senang sih. Kan mensupport mahasiswanya pasti. Periksa, oh ini sepertinya kamu gambarnya hanya kamu buat gambar aja. Atau ini, misalnya kita buat ada 2 gambar, terus kita satuin, keterangannya satu. Nggak seperti itu, teman-teman. Sedetil kalau gambarnya ada 2, kita harus buat keterangan di tiap gambarnya. Misalnya gambar 1 ada bawahnya kurung A, gambar 2 ada bawah kurungnya B. Nah, gambar 3.2 misalnya. Gambar A menjelaskan apa, gambar B menjelaskan apa. Serinci itu, sedetil itu pasti diperhatikan agar bisa lolos PIMNAS. Nah, kemudian untuk transaksi dana yang paling krusial itu transaksi dana, jangan sampai ada typo dalam penghitungan, dan juga pastikan semuanya memiliki bond, memiliki struk transaksi. Nah, kemudian kualitas luaran wajib luaran tambahan tentu sangat mempengaruhi ya. Misalnya dalam membuat seperti video publikasi. Nah, itu seperti apa? Apakah video tersebut dibuat asal-asalan? Nah, asal-asalannya dalam arti kayaknya sekedar video, dan tidak seperti itu. Untuk bisa lolos ke PIMNAS, berikanlah semua yang terbaik.
Setiap aspeknya, apa yang diminta, luaran wajib, luaran tambahan, semua berikan yang terbaik. Berikan dari segi titik, koma, perhatikan. Sedetil itu, titik, koma pun perhatikan. Setiap kata, di mana, paling sering kan orang, di mana, di spasi mana. Padahal, coba kita pikirkan, di mana itu bahasa Inggrisnya apa? Where gitu kan. Where itu kan satu kata, berarti di mana ya juga satu kata gitu. Tidak dipisah di dengan mana. Nah, sesuatu seperti itu. Dan terakhir, selepas segala usaha yang kita lakukan, tak lupa juga untuk melangitkan doa. Minta sama Yang Kuasa, ya Tuhan, kita hamba, saya membuat suatu penelitian mengenai ini, insya Allah penelitian ini bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk mendukung kesehatan, bermanfaat untuk mendukung ekonomi. Niat seperti itu. Jika kita hanya meminta untuk diri kita sendiri, alangkah gimana ya? Ya tentu lebih baik kita memintanya untuk orang banyak ya, kebermanfaatan tersebut tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Oleh sebab itu, di proses yang panjang ini, terutama PKM tahun 2023, jangan bosan-bosan melangitkan doa. Mungkin itu saja materi malam ini, hal-hal yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, insight yang sangat menarik ya, Kak. Dalam artian berarti PKM ini sangat berdampak gitu ya, Kak, bagi masyarakat dan sangat berkontribusi gitu. Kita sebagai mahasiswa yang agent of change gitu, memberikan dampak langsung ke masyarakat melalui penelitian PKM ini. Gitu. Wow, bagaimana nih teman-teman? Materi hari ini menarik sekali ya. Jadi aku yakin kita pasti punya pertanyaan nih terkait mengenai proses kisah yang diceritain oleh Kak Disti tadi. Yuk langsung aja, jangan ragu untuk bertanya kepada pemateri tentang topik yang telah disampaikan tadi. Materi akan senang hati menjawab pertanyaan kepada teman-teman semua dan memberikan klarifikasi yang diperlukan. Ya nggak Kak Disti? Ya, tentu saja. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh dari kolom chat langsung ya. Atau silahkan raise hand untuk langsung sesi tanya jawab. Oke, sebelum itu Kak, aku mengenai PKM ini. Apakah di dalam pengerjaan program kreativitas mahasiswa ini, apakah diperbolehkan gitu Kak, satu tim itu dari universitas berbeda Kak? Oke, jadi untuk PKM ini sesuai dengan kriteria peserta yang ada di buku pedoman hanya bisa dari universitas yang sama ya, tidak bisa dari universitas berbeda. Tuh. Oke, di sini terima kasih sebelumnya jawabannya Kak. Ada Kak Shelly ya. Kak Shelly boleh langsung diajukan pertanyaan Kak dan on cam. Halo Kak Shelly. Kak, maaf tadi. Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya izin off cam dulu ya Kak. Perkenalkan nama saya Sally dari Universitas Brawijaya Malang. Salam kenal kepada Kak Disti dan juga Kak Sri selaku moderator untuk hari ini. Izin bertanya Kak, kan kalau misalnya ketika kakak masuk ke lolos pendanaan gitu kan harus bikin logbook nih Kak. Itu untuk aturan tahun ini kan diwajibkan untuk membuat akun sosial media nih Kak. Itu apakah sebaiknya setiap konten yang kita unggah di sosial media itu kita masukin ke logbook? Terus kemudian
Kakak punya nggak sih Kak kayak luaran tambahan selain luaran wajib yang Kakak kasih lihat gitu? Itu apakah dikasih tahu juga ya Kak saat PKP 2 dan tips PKP 2 nanti gimana sih Kak? Apa aja mungkin pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri? Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab ya, Kak Sri. Boleh Kak. Oke. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama tadi mengenai apakah publikasinya dalam media sosial harus dimasukkan juga ke dalam logbook ya. Memang logbook kan ada dua, ada logbook keuangan, ada logbook kegiatan ya. Tergantung coba baca lagi buku panduannya, apakah ada dijelaskan bahwasannya diminta untuk juga dilaporkan, atau boleh ditanya ke dosen dari dosen pendamping, atau biasanya di setiap universitas ada PKM Center-nya juga ya. Boleh ditanya ke pihak PKM Center-nya apakah boleh di-upload juga. Tapi biasanya memang untuk nama logbook kegiatan, setiap kegiatan harus dilaporkan dengan ada presentasenya ya kan. Jadi apakah mengupload di media sosial itu berapa presentasenya, nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi mengenai tips saat PKP 2. Nah, jadi untuk PKP 2 ya, pertama yang harus diperhatikan adalah isi dari laporan laporan kemajuan. Nah, mungkin selama pelaksanaan ada yang berbeda yang tadi dari proposal, misalnya kita mau menggunakan di penelitian itu pakai zat A, sedangkan di saat pelaksanaan ternyata zat A tersebut tidak dapat diperoleh karena stok kosong atau apa, kan terjadi perubahan zat yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang seperti itu kan harus diperhatikan harus dimasukkan di laporan kemajuan, sehingga detail pelaksanaan saat di lapangan dengan laporan kemajuan itu selaras, sehingga dewan juri reviewer dewan juri tersebut dapat menilai bahwasannya penelitian ini berjalan seperti ini dengan dilakukan seperti ini, perubahannya seperti ini, dan tentu itu akan mempengaruhi nilai ya. Selain itu, nilai tambahan yang tak lupa juga harus diperhatikan adalah nilai kekompakan tim. Jadi saat menyampaikan presentasi itu enggak masalah jika yang ngomong hanya satu orang misalnya. Akan tetapi saat sesi tanya jawab akan sangat diperhatikan kekompakan tim, apakah yang menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan dari reviewer hanya satu atau dua orang. Itu bermakna bahwasannya tidak semua orang di tim itu tidak menguasai penelitiannya. Nah, bisa dibilang. Jadi yang seperti itu adalah poin-poin yang harus diperhatikan ya. Poin selanjutnya adalah perhatikan background dari reviewer. Biasanya ini sedikit tips ya. Kan kalau kalian dapat urutan bukan yang pertama saat pelaksanaan PKP 2, prosesnya itu akan di-share di YouTube. Kalian boleh join YouTube-nya, terus lihat dari orang yang pertama kali presentasi. Kenapa? Karena biasanya pertanyaan reviewer itu sesuai template. Jadi bisa aja ditanya, kenapa apa perbedaan metode ini? Kenapa memilih metode ini gitu? Nah, pertanyaan itu bisa berulang sampai satu sesi tersebut dari orang pertama yang presentasi sampai yang terakhir di hari itu di Zoom itu gitu ya. Jadi perhatikan dari orang-orang yang duluan presentasi, ini tips nih. Nah, terus tips lainnya adalah setelah perhatikan background-nya, setelah perhatikan pertanyaannya, agar kita dapat memprediksi jawaban, perhatikan pula background reviewernya, perhatikan background orang yang menilai penelitian kita dari mana. Kan ada suatu link untuk memeriksa
seperti PPDikti kalau nggak salah saya namanya ya, dosen dan mahasiswa, kita bisa cek di situ. Nama dosen tersebut ngajar di mana, di universitas apa, jurusannya, fakultas apa, dan apa-apa saja seperti jurnal-jurnal apa saja yang pernah dilihat. Maksud saya, maaf, jurnal-jurnal apa saja yang pernah dibuat atau penelitian apa saja yang pernah dibuat gitu. Nah dari situ kita tahu, oh reviewer ini background-nya hilirisasi, bidang entrepreneur. Pasti nanyanya, ini alat kamu bisa dijual nggak? Kalau jual, kapan balik modal? Apakah dari hasil panen ikannya bisa balik modal nggak? Seperti pertanyaan waktu saya PKP 2. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi semoga 4 poin tersebut menjawab pertanyaan Sally ya. Sama-sama, Sally. Oke, terima kasih kepada Kak Shelly. Selanjutnya nih, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kania Rahmani gitu. Assalamualaikum Kak Disti, izin ya Kak saya bacain. Apakah memungkinkan PKM ini penelitian di bidang apapun, contohnya seni atau bahasa? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penelitian ini tentu bisa di bidang apapun, baik itu seni, bahasa, budaya, adat, tentu saja bisa. Nah, ini menariknya PKM. Jadi penelitian nggak hanya berbicara soal laboratorium, Microsoft, gelas ukur, tidak tentunya ya. Kita tentu seperti saya meneliti ikan ke kolam ikan gitu. Ada juga penelitian yang menang tahun lalu di PIMNAS, orang Batak makan orang, itu mengangkat budaya Batak. Nah, local wisdom. Nah, jadi penelitian PKM itu tergantung ya mau kita khususkan di skema apa, dari skema-skema yang ada, apakah itu RSH, riset saja, ataukah itu mungkin pengabdian, atau PM, PI. Nah, seperti itu ya, Kania. Semoga menjawab ya. Oke, semangat kepada Kak Kania. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Dharma Putra. Izin bertanya Kak, kira-kira kendala apa yang ditemui pada saat lolos pendanaan PKM-KC Kak? Oke, nah jadi perlu diperhatikan ini sangat krusial untuk PKM-KC saat itu yang tim kami jadi kami penelitian di bidang kesehatan, tepatnya KC, Karsa Cipta, membuat suatu alat prototipe setengah jadi ya, yang masih bisa dikembangkan lagi di bidang kesehatan. Nah, jadi kami pikir awalnya, oke, ini buat alat, kita uji gitu kan, kemampuan alatnya. Ternyata setelah diskusi dengan dokter langsung, dokternya bilang, loh kalian nggak bisa sembarangan kalau buat alat langsung uji ke manusia loh. Ada namanya ethical clearance. Nah, jadi di situ kalian harus mendapatkan izin bahwasannya untuk menggunakan alat ini pada manusia. Hal yang sebelumnya tidak terprediksi oleh kami kan, harus ngurus-ngurus seperti ini rupanya. Oleh sebab itu ngerjain PKM ini nggak bisa udah mepet-mepet deadline, mau upload batas akhir baru dikerjain, nggak bisa seperti itu ya. Pasti ada proses-proses yang harus dilaksanakan yang tentunya sangat menyenangkan dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi di PKM-KC, yaitu soal penggunaan alatnya, pengaplikasian penggunaan alatnya ya. Nah, kemudian ada poin lain, biasanya PKM-KC ini kan buat alat. Alat ini biasanya sensor ya. Jadi pernah kejadian ada sensor yang modul dan sensornya itu sensor ketika dikalibrasi, waktu itu sensor pH dikalibrasi dengan pH meter, ternyata selisih nilainya itu beda jauh sampai 2, kan nggak boleh sampai selisih lebih dari 2 ya, tentu mempengaruhi nilainya ya, mempengaruhi kualitas sebenarnya, kualitas cairan tersebut. Nah, jadi nggak tahu rusaknya apakah di modulnya, apakah rusak di alatnya, di sensornya. Jadi memakan waktu untuk membeli sensor yang baru. Apabila beli di toko langsung bisa, tapi kan biasanya
harganya tentu jauh lebih mahal ya. Sedangkan PKM ini kan dananya terbatas. Kita harus pandai-pandai mengolah keuangan. Orang yang join PKM harus terlatih juga mengolah uang ini. Jadi apabila mau pesan online memakan waktu kan pengiriman. Nah, hal-hal seperti itu ya seperti yang tadi saya sampaikan harus diperhatikan dari jauh-jauh hari gitu. Harus sejak diumumkan, oh ini nih diterima proposalnya, berarti harus butuh nih sensornya dari jauh-jauh hari dilakukan pemesanan secara online misalnya, atau dananya besar beli langsung mungkin nggak bisa ya, bisa dicoba gitu, dites sebelum dibeli. Tapi kalau beli online kan nggak seperti itu, memakan waktu. Jadi hal seperti itulah yang harus diperhatikan. Perhatikan apa yang akan dilaksanakan di penelitian dan pertimbangkan risikonya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sebelumnya, izin Kak, ini ada pertanyaan terakhir Kak dari Kak Aprilia. Izin bertanya Kak, berarti setelah pendanaan tinggal melakukan pelaksanaan program dan lomba di PKP ya Kak? Setelah itu kalau lolos langsung ikut PIMNAS. Iya, benar ya. Jadi pendanaan, lalu seleksi proposal, lalu pendanaan, pelaksanaan, PKP 2, lalu PIMNAS. Nah, untuk menjadi pemenang PIMNAS ini juga memperhatikan ada penilaiannya, yaitu penilaian laporan akhir, penilaian luaran tambahan, dan tak lupa penilaian kekompakan tim. Oke, begitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Disti dan kepada teman-teman yang telah bertanya. Dan setelah pertanyaan terakhir tadi, itu adalah pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup. Dan sayang sekali karena sudah memasuki sesi terakhir, sebelum acara ini ditutup, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, tadi saat PKP 2 harus relate banget dengan background reviewer. Contoh dosen dari Fakultas Kedokteran dari UGM di bidang kesehatan. Jadi harus menghubungkan gitu. Tadi mengenai ikan gitu. Jadi yang ditonjolkan itu mengenai kesehatan ikannya gitu. Jadi menarik perhatian dari reviewer tersebut. Kemudian minta masukan juga kepada dosen saat presentasi PKP 2. Dan juga terdapat luaran wajib dan tambahan, dan juga di sini tidak hanya soal kata, namun juga soal data. Dan ada beberapa tips nih dari Kak Disti mengenai ide. Yang pertama, ada variabel, kedua metode, dan ketiga objek. Dan yang paling penting yang diperlukan dalam PKM, yang pertama itu adalah creativity. Kreativitas itu sangat penting untuk menarik daya reviewer dan pembaca dari PKM yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, solvability. Yang ketiga, novelty, yaitu kebaharuan. Dan yang keempat itu local wisdom. Dan yang kelima, anti-mainstream. Kemudian pelaksanaan kegiatan PKM ada 4. Yang pertama membuat tabel kegiatan, yang kedua mendata kebutuhan alat dan bahan, yang ketiga menuntut tempat pelaksana kegiatan, dan yang keempat pembuatan luaran. Dan terakhir, tahapan dari pelaksanaan PKM ini terdapat 3 proses. Yang pertama kita akan melakukan penelitian, yang kedua yaitu presentasi yaitu PKP 2, dan yang ketiga ketika lolos PKP 2 kita akan langsung masuk ke PIMNAS. Oke, wah sangat menarik banget nih ya mengenai sesi materi di hari ini gitu. Namun sangat disayangkan ya karena kita sudah di sesi terakhir. Sebelum penutupan kita akan foto bersama lagi ya untuk kenang-kenangan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain yang belum terjawab, jangan ragu untuk menghubungi tim Bruas setelah acara ini. Sebelum itu bagi teman-teman diperbolehkan untuk on cam ya, biar kita foto bersama. Sambil menunggu teman-teman on cam, ada sedikit lagi nih yang ingin saya sampaikan nih Kak. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar PKM,
yang belum terjawab, atau mungkin nanti setelah acara selesai baru terpikirkan, oh apa ya, gimana ya mengenai ini, boleh kontak saya atau DM di Instagram ya dengan nama Disti Ratna AAA, hanya 4 kali ya, boleh di DM dan let's be friends. Oke, teman-teman. DM aja ya Kak Disti, dan Kak Disti open banget untuk sesi terbuka diskusi sama teman-teman yang mau tanya-tanya langsung, boleh cek Instagram Kak Disti. Oke, yuk teman-teman lain yang boleh on cam ya, biar kita akan melakukan sesi foto dokumentasi. Oke. Semuanya hidupin kameranya, coba. Oke. Bentar ya. Kita hitung mundur ya. Yang hidupin kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto. 3, 2, 1. Mohon diabaikan ada suara-suara sumbang, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nisa. Teman-teman yang telah hadir di acara ini, jangan lupa untuk isi feedback-nya ya, yang sudah dilampirkan oleh panitia yang ada di kolom chat. Oke, jadi terakhir, untuk teman-teman yang telah berhadir pada acara hari ini, mari kita bagikan materi dan insight-insight hari ini untuk ke masyarakat, agar masyarakat bisa melihat gitu, ternyata mahasiswa bisa berdampak loh kepada masyarakat gitu ya, bisa berkontribusi langsung melalui proyek PKM ini. Jadi melalui ilmu yang kita dapatkan ini jangan sampai hanya ke kita, tapi kita bagikan ke orang lain juga melalui insight-insight di IG story kamu. Jadi tulis di IG story kamu, kemudian tag di ruang.singularitas. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi aktif dari keseluruh peserta yang sudah hadir dalam acara Kisah dan Benefit PKM. Semoga informasi dan wawasan yang sudah didapatkan hari ini membawa manfaat dan memberikan inspirasi dalam mengembangkan proposal PKM yang berkualitas. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua, dan kami harap kita bisa bertemu lagi di agenda RUAS berikutnya. Sebelum kita berakhir, kami ingin mengingatkan bahwa RUAS akan terus mengadakan berbagai program dan kegiatan yang menarik. Kalau teman-teman tertarik untuk terus mengasah kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan Anda dalam bidang filsafat, sains, dan teknologi, yuk segera bergabung dengan program selanjutnya dari RUAS. Adapun program selanjutnya adalah webinar gratis, membangun tim dan bedah singkat proposal, dan kelas intensif persiapan menuju program kreativitas mahasiswa, yaitu PKM. Dalam kelas ini, teman-teman akan mendapatkan pelatihan lebih mendalam dalam membangun tim yang solid dan menyusun proposal PKM yang berkualitas dan hal-hal menarik lainnya. Dapatkan juga kesempatan eksklusif untuk mendapatkan coaching khusus untuk tim terbaik. Program ini akan memberikan bekal yang kuat untuk teman-teman mencapai prestasi dalam bidang PKM serta meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Informasi lebih lanjut mengenai program ini akan segera kami umumkan. Jadi, pastikan tetap teman-teman ikuti perkembangan terbaru dari RUAS. Pantau terus ya Instagram RUAS. Jangan lupa untuk memberikan feedback setelah acara melalui formulir presensi yang ada di kolom chat. Karena dengan feedback dari teman-teman, kami bisa terus meningkatkan kualitas acara selanjutnya. Ya, jadi saya ada pantun nih. Duduk sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih RUAS. Terima kasih Kak Disti, terima kasih Ai, terima kasih seluruh peserta. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa mengakses, sedang diproses ya sama panitia. Sebentar lagi link bakal dibuka.
Oke, sudah dibuka ya guys. Boleh isi feedback-nya langsung di link presensi yang telah dibagikan. Dan jangan lupa ceritakan insight-insight yang kamu dapatkan melalui IG story kamu ya. Dan tag ruang.singularitas.